Sobat Catatan IKMB. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di acara podcast yang pasti Sobat IKMB tunggu-tunggu sudah lama. Nah, Sobat IKMB bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat-sehat dalam menjalani hari-hari kita. Amin. Nah, Sobat IKMB, hari ini kita akan membahas topik menarik ya terkait dengan ngobrol pintar farmasi IKMB. Nah, ngobrol pintar farmasi, nah pasti sudah ada nih Sobat IKMB akan berpikiran apa sih yang akan kita obrolin hari ini. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu ke studio kita, yaitu Bu April. Halo Bu April, Assalamualaikum. Halo Ika, Waalaikumsalam. Apa kabar Bu April? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat-sehat terus ya Bu April ya. Nah Bu April, hari ini kita akan membahas terkait dengan ngobrol pintar farmasi IKMB. Nah, makin penasaran nih Bu April. Nah, Sobat IKMB juga pasti lebih penasaran lagi apa sih yang akan kita bahas hari ini. Nah, Bu April, terkait dengan prodi S1 Farmasi yang ada di Institut Kesehatan Mitra Bunda, sudah berjalan berapa lama ya Bu April ya, sehingga pasti ini prosesnya tidak sedikit gitu. Nah, ini pasti butuh pengalaman, butuh waktu untuk memaksimalkan visi misi dari prodi S1 Farmasi di IKMB. Bagaimana nih Bu April? Asal mula dari prodi S1 Farmasi Bu April. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Bu Ika sudah mengundang saya untuk ngobrol santai hari ini. Oh iya dong, kita senang juga nih Bu April datang. Sudah lama kita nggak berjumpa. Bener, ini baru ketemu. Saya diundang di sini ya. Oke, jadi terima kasih sekali lagi untuk semua tim yang sudah mengundang untuk ngobrol pintar hari ini ya bersama farmasi. Kemudian tadi pertanyaan dari Bu Ika, jadi awal mula pendirian prodi S1 Farmasi ini. Jadi sebenarnya prodi S1 Farmasi ini sudah berdiri sejak tanggal 14 Juni tahun 2014, jadi kurang lebih sudah 7 tahun. 7 tahun. Ya, 7 tahun prodi farmasi ini berdiri. Jadi awal mulanya di prodi ini berdiri itu karena banyaknya kebutuhan tenaga farmasis di Kepulauan Riau ini, khususnya di Batam. Nah, perlu Sobat IKMB di rumah ketahui bahwa prodi farmasi IKMB ini merupakan satu-satunya prodi farmasi yang terakreditasi B di Kepulauan Riau ini. Nah, mantap tuh Bu April ya, satu-satunya prodi sarjana farmasi yang sudah terakreditasi. Itu penting loh Bu April. Bener ya, pasti Sobat IKMB tidak asing lagi dengan kata-kata akreditasi ya. Jadi kita jangan asal masuk aja di perguruan tinggi tapi nggak jelas nih akreditasinya seperti apa. Akreditasi itu seperti gambaran besarnya seperti apa Bu April? Cerminan. Yes, betul. Jadi kita harus untuk memilih suatu kampus tuh memang kita harus lihat dulu akreditasinya apa sih dari kampus tersebut. Yang tepatnya cerminan kualitas ya Bu April. Betul. Kalau sudah terakreditasi nggak usah diraguin lagi, berarti memang sudah jelas nih kualitasnya. Oh mantap. Oke Bu April, tadi Bu April sudah jelaskan 7 tahun ya. 7 tahun prodi sarjana farmasi di IKMB ini sudah berjalan. Dan ini juga satu-satunya yang sudah terakreditasi di Kepulauan Riau. Nah, dari rentang 7 tahun ini mungkin Bu April bisa share nih ke teman-teman Sobat IKMB semua yang ada di rumah terkait dengan apa aja sih yang sebenarnya dipelajari untuk jadi seorang yang farmasi itu Bu April? Oke, jadi sebelum kita mempelajari terkait mata kuliah apa sih yang perlu kita pelajari di farmasi ini, mungkin Sobat di rumah tuh perlu tahu dulu nih farmasi itu apa sih sebenarnya. Jadi farmasi di sini merupakan ilmu yang akan mempelajari tentang obat. Nah, obat di sini apa aja? Jadi obat yang berasal dari bahan kimia, kemudian ada yang bahan tradisional. Yes, betul. Nanti yang sering kita dengar tuh obat herbal seperti itu. Yang ada di iklan-iklan gitu loh, Bu April ya kan. Sering-seliweran gitu kan, tapi obat tapi herbal gitu. Ada ya Bu April? Ada. Nanti yang herbal itu memang harus terstandarisasi juga Bu Ika. Gitu. Jadi nggak hanya yang dari bahan kimia ini. Kan kalau pemahaman kita ya, mungkin dari Sobat IKMB, obat berarti obat bahan kimia dong. Ternyata kita bisa menggali lebih banyak lagi dari bahan dasarnya itu dari alam ya Bu April ya. Berarti dari alami gitu. Betul. Jadi tradisional, jadi daun itu pun bisa, batang, kulit itu semua bisa diolah gitu menjadi suatu sediaan nantinya. Oke.
Bahkan yang tradisional, yang katanya obat-obat tradisional itu kalau diramu dengan baik itu akan menjadi satu hasil atau luaran yang modern ya. Betul. Karena akan dikemas secara kaplet kah, tablet kah. Betul banget. Jadi nanti kita juga akan mempelajari jadi terkait dengan bagaimana sih pengujiannya ketika kita sudah membuat suatu sediaan, kita nanti akan mengujikan kepada hewan coba nantinya Bu Ika. Jadi nanti akan ke mencit, kemudian juga nanti kita akan mempelajari terkait pembuatan sediaan obat seperti yang tadi Bu Ika sebutkan ya. Jadi nanti ada tablet, kapsul, nanti buat sediaan krim juga, salep, seperti itu. Iya. Jadi memang yang kita ketahui ya Sobat IKMB, yang ada di luaran itu bisa bentuknya bermacam-macam gitu. Dan itu bisa berasal dari hal-hal alami, dari bahan-bahan alami yang kita cukup bersyukur ya Bu April ya, di Indonesia ini memiliki banyak sekali bahan-bahan alami yang bisa diolah dan nanti hasilnya menjadi modern ya. Tadi Bu April sudah katakan juga. Akan bermanfaat nantinya. Betul. Nah, oke Bu April, kemudian ini terkait dengan keunggulan. Nah, pasti ini ada nih khasnya nih di Prodi S1 Farmasi nih, keunggulan dari Prodi ini apa sih Bu April? Jadi kalau bicara keunggulan pasti nggak jauh-jauh dari namanya visi misi dari Prodi ya. Jadi sesuai dengan visi misi dari Prodi, keunggulan Prodi Farmasi ini lebih mengarah ke bidang farmasi klinis dan komunitas. Karena untuk peluang kerjanya itu di bidang tersebut itu tuh lebih banyak gitu. Ya, jadi kita bisa di apotik, di klinik maupun di rumah sakit. Nah, selain hal itu juga kita nggak hanya itu aja Bu Ika yang perlu kita pelajari. Jadi ada namanya kita juga mempelajari tentang farmasi yang lain. Misalkan bagaimana sih cara pendistribusian obat di PBF. PBF itu kayak pedagang besar farmasi gitu ya. Kemudian bagaimana pengujian di BPOM. Kalau misalkan kita lihat nih di jajanan-jajanan tuh biasanya BPOM tuh mengambil gitu kan, terus nanti dicek ini ada mengandung zat apa, seperti kayak jajanan anak sekolah gitu. Nah, itu bisa zat yang berbahaya ya Bu April ya. Oke. Berarti memang harus ada standarisasinya gitu. Setelah kita ketahui dari misalnya pengolahan tadi dari yang tradisional ke hal yang modern, dan itu belum langsung bisa dipasarkan ya Bu April ya. Harus ada uji-uji dulu, cek dulu, dan ini nah baru boleh dipasarkan. Oke. Jadi nggak khawatir ya Bu April ya, salah pendistribusian karena memang ada pertanggungjawabannya ya Bu April ya. Harus ada aturannya seperti itu. Betul. Dan itu juga dipelajari dong. Mengenai undang-undang itu semua dipelajari di biar farmasi. jangan salah jalur nantinya. Nah Bu April, terkait dengan keunggulan tersebut nih, apakah dari lulusan-lulusan nanti farmasi ya, mana tahu nih sobat-sobat IKMB nih rasa ingin dan minatnya tuh ke arah sana gitu, pengen tahu bagaimana nanti bisa bekerja di mana aja. Nih menurut saya Bu April ya, kalau orang farmasi itu kalau udah lulus nanti ya pasti di apotek gitu. Orang farmasi itu kalau udah lulus ya paling di rumah sakit di bagian farmasinya gitu. Obat. Apa memang iya pokoknya obat gitu. Nah, bagaimana Bu April? Mungkin pemahaman teman-teman sobat IKMB juga seperti itu atau mungkin lebih luas lagi Bu April? Jadi kalau terkait peluang pekerjaan untuk lulusan sarjana farmasi, jadi dari tahun ke tahun memang peluangnya itu sudah terbuka ya Bu Ika. Jadi misalkan luas juga. Jadi nggak hanya harus nih lulusan farmasi kerjanya di apotik rumah sakit kayak Bu Ika. Enggak, jadi dia mempunyai peluang juga bisa bekerja di industri obat tradisional Bu Ika. Bahkan bisa yang tadi saya sebutkan bekerja di BPOM, kemudian bisa sebagai tenaga pengajar juga. Nah, satu lagi juga bisa bekerja di klinik kecantikan seperti itu. Benar. Oh, berarti banyak dong peluangnya. Jadi tidak hanya buka praktek ya. Buka apa Bu April yang kalau misalnya seorang farmasi itu bisa membuka apotik gitu kan. Kalau sekarang tuh buka apotik tuh harus kalau nanti kan kita bicara farmasi ya, nanti harus lanjut di profesi seperti itu. Ada jenjangnya lagi nih. Nah, nanti kalau mau buka apotik itu wajib punya apoteker. Dulu kan kalau kita tahu apotik untuk orang lain misalkan cuma pakai nama istilahnya. Sekarang nggak boleh buka, harus apoteker yang atas nama apotik tersebut. Jadi nggak boleh nih buka apotik tapi atas nama penanggung jawabnya itu apoteker yang lain nggak boleh. Karena itu nanti ada di ini ya Bu April ya. Ada aturannya juga, kemudian
izin-izinnya Izin, juga betul. terkait izin. Oh, Betul, Bu benar-benar. Ika. Jadi artinya pertanggungjawabannya jelas Betul, kalau di betul. situ. Oke. Nah, Bu April, arti kan sepanjang 7 tahun nih ya di Prodi Sarjana Farmasi di IKMB sudah berjalan, dan alhamdulillah kita selalu banyak mahasiswa Iya, ya, dan alhamdulillahnya. rasa tertarik dan minatnya tuh ke arah sana tuh sangat besar sekali. Nah, terkait dengan mahasiswa nih, Bu April, bagaimana nih mahasiswa di S1 Farmasi, apa saja, saya yakin banyak prestasi nih, pasti. Tolong dong Bu April, boleh dong share ke Sobat IKMB, Boleh. prestasi apa aja yang Oke. udah diraih? Jadi kalau sobat-sobat di rumah pengen ketahui, kalau di Prodi Farmasi ini sebenarnya banyak ya prestasinya. Cuman di 3 tahun terakhir ini Bu Ika, alhamdulillah Prodi kami itu lulus PKM. Jadi PKM selamat. hibah kreativitas Betul. mahasiswa Bu Ika. Jadi udah dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Lanjut terus ya, 3 alhamdulillah. tahun berturut-turut. Iya, Wah, betul. hebat Kemudian banget. ada kegiatan ekstrakurikuler lain juga yang dilakukan oleh mahasiswa, dan alhamdulillah juga mereka bisa menang seperti itu Bu Ika. Ada pekan kreativitas juga Nah, ya Bu betul. April ya. Terus yang di lomba ONMIPA juga ya. ONMIPA, Wah, betul. itu memang banyak banget tuh. Banyak banget tuh mahasiswa-mahasiswi dari farmasi tuh yang lulus ke sana. Dan itu didampingi loh Sobat IKMB dari dosen-dosen yang berkompeten di Prodi Sarjana Farmasi. Jadi teman-teman jangan takut ya, karena pasti akan selalu dibimbing gitu. Jangan misalkan bilangnya gerak sendiri, enggak. Iya. Jadi memang dituntun atau dibimbing oleh dosennya juga tentunya. Oke. Ya, Bu. Sampai bisa menang ya Bu April. Wah, sangat membanggakan sekali ya gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan dari sobat-sobat IKMB nanti juga mengalami hal yang sama ya. betul. Jadi bisa mengukir prestasi, menambah pengalaman, pengetahuan, kemudian nanti bisa bermanfaat loh untuk masa depan sobat-sobat IKMB semuanya. Nah, mungkin terakhir nih Bu April, Ya, Bu Ika. hal closing kita nih, apa sebenarnya tips dan trik kuliah di farmasi itu Bu April? Oke. Jadi kalau bicara tips and trick dari saya, sebenarnya kalau farmasi ini kan memang identik dengan praktikum ya Bu Ika ya. Jadi sobat di rumah perlu memanage, bagaimana sih kita memanage waktu dengan baik. Kemudian kalau kita sudah manage nih waktunya dengan baik, kan kita akan belajar nih praktikum teori Betul. banyak banget kan Bu Ika. Jadi harus pintar memanage waktu. Kemudian setelah kita manage nih waktunya dengan baik, nikmati, kemudian jalani prosesnya seperti air mengalir gitu aja Bu Ika kalau dari saya. Benar-benar itu tips trik yang Bu April berikan ya Sobat IKMB semua. Jadi kalau memang pertama sudah minat dan niat, kemudian dilaksanakan, kemudian dijalani, dinikmati, ikuti alurnya gitu, sehingga nanti walaupun tadi kata Bu April banyak praktikum ya, karena memang ini kan nanti akan ke dunia kerja. Ini nanti tidak hanya dunia kerja, tapi juga bisa jadi entrepreneur, benar nggak Bu April? betul. Entrepreneur. Jadi pada saat nanti teman-teman atau Sobat IKMB nanti sudah lulus, selesai, kemudian nanti mudah-mudahan lanjut lagi di apotekernya. Nah, di situ kayak diuji gitu ya Bu April ya, karena itu yang real sebenarnya gitu, bahwasanya ilmu-ilmu yang kita dapatkan atau praktek-praktek yang kita dapatkan selama di bangku perkuliahan itu memang benar-benar teruji di situ. Nah, di kesempatan di Institut Kesehatan Mitra Bunda ini, di Prodi Farmasi khususnya, akan memberikan pemahaman-pemahaman, kemudian skill-skill keterampilan. Makanya kita lebih banyak juga di praktikum. Wah, sangat luar biasa. Selain itu mungkin tambahan sedikit Bu Ika. boleh. Jadi di Prodi Farmasi juga tidak hanya mempelajari secara itu ya. Jadi nanti kita akan ada namanya kurikulumnya, mahasiswa itu terjun langsung ke lahan praktek Bu Ika. Betul. Jadi yang ada di kota-kota, misalkan mahasiswa nantinya itu akan berpraktek di apotik, instalasi farmasi, puskesmas, PBF sama BPOM, biasanya seperti itu. Berarti nggak canggung lagi. Betul. Dong. Jadi udah kalau semua udah didapat gitu. kalau udah diberikan kesempatan untuk praktek di masa perkuliahan, sehingga nanti pada saat lulus itu udah menjadi hal yang biasa. Betul. Gitu. Jadi nggak kagok lagi. Betul. Gitu ya, Bu. Jadi udah nggak canggung, nggak kagok lagi, karena itu memang sudah dijalani pada saat di perkuliahan. Betul sekali Bu Oke, Ika. mantap sekali Bu April. Terima kasih untuk penjelasan hari ini Bu April terkait dengan bincang kita terkait dengan farmasi ya. Jadi sobat-sobat IKMB semuanya jangan ragu lagi ya, bahwasanya minat terkait dengan farmasi itu
kita ini ya, silakan join gitu ya, silakan join untuk bergabung di instansi kita di Mitra Bunda. Bahwasanya teman-teman akan mendapatkan banyak pengalaman, banyak ilmu yang akan didapatkan oleh sobat-sobat IKMB semuanya. Betul sekali. Oke, Bu April terima kasih banyak untuk kesempatan kali ini. Nanti besok next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi yang lain dong. Ngobrol santai lagi. Oke, ngobrol santai lagi kita. Oke, sobat IKMB sekian dulu untuk podcast kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan share ya informasi ini ke teman-teman seluruh Indonesia. Oke, saya undur pamit dulu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.